Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai atau melanjutkan aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai atau melanjutkan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan demikian. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering. Seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia ini kita sulit menemukan pemimpin yang benar dan adil. Ada banyak orang mengalami kekecewaan karena pemimpinnya tidak menjalankan
kepemimpinan dengan benar. Pemimpin tidak menjalankan kebenaran atau tidak menjalankan keadilan bagi orang yang dipimpinnya, sehingga banyak yang kecewa. Banyak kasus yang kita dengar orang benar dipenjarakan, sementara orang yang bersalah bebas merdeka. Itulah yang terjadi, saudara-saudara, di dunia ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada kawan yang sejati atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kalau kita melihat perkembangan yang terjadi di tanah air kita, memang kenyataannya seperti itu yang terjadi. Hari ini partai-partai berkoalisi karena ada kepentingan mengusung seseorang. Tetapi besok partai-partai itu pecah kongsi, ya. Pecah kongsi karena kepentingannya tidak terakomodir. Hari ini partai-partai seakan-akan menjadi musuh. Beda pendapat, ya. Tetapi besok mereka berkongsi karena punya kepentingan yang sama. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran di dunia ini, kita tidak akan mendapatkan. Kalau kita mengharapkan keadilan yang sejati di dunia, memang kita tidak mendapatkan. Tuhan Yesus sendiri datang dan Dia benar. Dia sudah diperiksa oleh Pontius Pilatus sebagai wali negeri di Yehuda, dan Yesus tidak bersalah. Kebetulan Herodes, wali negeri Galilea, ada di Yerusalem. Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes untuk diperiksa karena Yesus berasal dari Galilea. Dan Herodes memeriksa Yesus juga tidak bersalah. Yesus benar. Tetapi karena hasutan orang banyak, karena kekuasaan, karena tekanan dari orang banyak, maka Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Padahal Pilatus menawarkan, bebaskan Yesus dan salibkan Barabas. Tetapi karena tekanan orang banyak, tekanan politik, maka Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Padahal Yesus benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kebenaran tetap muncul. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia memimpin dengan benar. Ya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan yang benar menuju kepada Bapa, dan Dia memimpin dengan benar. Yesus memimpin dengan adil.
saudara dan saya sudah berdosa, tetapi Yesus menebus dosa saudara dan saya di kayu salib. Seharusnya siapa yang bersalah, siapa yang berdosa dia dihukum. Tetapi karena Yesus sudah menebus, maka kita selamat. Itu adil. Itu adil. Keadilan Allah di situ. Jadi Yesus memimpin dengan benar dan adil. Nah saudara-saudara, kalaupun di dunia ini kita mengalami banyak kekecewaan karena benar jadi salah, yang salah jadi benar karena faktor kuasa, karena faktor kekuasaan atau karena faktor duit, sehingga orang benar bisa dipenjara, orang salah bisa bebas merdeka, ataupun karena dia sudah melakukan kesalahan yang fatal tetapi karena dia anak seorang pengusaha atau dia anak seorang penguasa maka dia bebas. Tetapi saudara-saudara, memang di dunia dia bebas, tetapi keadilan Tuhan akan menyatakan, suatu saat akan dinyatakan bahwa yang benar-benar kebenaran sejati akan muncul. Nah saudara-saudara, kita bersyukur sebagai orang percaya karena kita memiliki Tuhan yang memimpin kita dengan benar dan adil. Sekalipun di dunia kita banyak mengalami kekecewaan, banyak kita mengalami hal-hal yang buruk karena dijahati orang. Karena ada yang sengaja menjahati kita. Tetapi percaya bahwa Yesus selalu menyertai kita. Yesus selalu menjadi pembela bagi kita. Dia membela dengan benar dan dia membela dengan adil. Dialah pemimpin yang benar. Seperti yang firman yang kita baca di dalam Yesaya pasal 32 ayat 1 tadi. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Itu kita akan dapatkan melalui Yesus Kristus. Nubuat Nabi Yesaya sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan menyertai kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan hadir dalam aktivitas kami, menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami akan memulai pekerjaan kami. Tuhan sertai kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya menyampaikan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.